Woi, HP baru nih. Yoi, kualitas nomor 1. Punya lo. Nggak ada apa-apanya. Bentar, gue mau ngabarin bokap dulu nih, disuruh ngurus BPJS. Sini pinjam. Loh, ada yang kurang nih. Kurang, perasaan udah lengkap. Kurang. Aplikasi mobil JKN-nya belum ada. Aplikasi mobil JKN yang punya BPJS Kesehatan itu. Apa untungnya buat gue? Woi, banyak untungnya. Nih, aku kasih lihat. Cara download Mobile JKN itu gampang banget. Buka Play Store di Android atau App Store di iOS kamu. Jangan sampai buka aplikasi dating dulu ya. Fokus. Ketik Mobile JKN, kemudian di-download deh. Setelah mendownload aplikasi Mobile JKN, klik menu daftar dan pilih menu pendaftaran pengguna Mobile JKN. Kemudian jangan lupa untuk mengisi data kamu. Setelah mengisi data diri, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah itu tinggal di-copy aja. Lalu masukkan kode OTP tersebut, klik register, udah deh. Akun kamu sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Kalau udah terdaftar, kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN. Lalu masukkan nomor kartu atau email yang terdaftar. Masukkan password, masukkan kode captcha, terus klik login deh. Nah, udah masuk nih kita di aplikasi Mobile JKN. Yang sering bikin bingung itu adalah kalau kita lupa bawa kartu KIS waktu berobat. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan KIS digital. Kamu bisa klik menu kartu di icon thumbnail kartu JKN KIS tengah bawah. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kartumu hilang. Kalau kamu merasa kurang sehat, bisa konsultasi dokter di Mobile JKN. Caranya, pilih menu konsultasi dokter, lalu klik menu hijau pojok kiri atas, klik menu chat, lalu tulis keluhan penyakit kamu. Nah, nantinya dokter akan menjawab chat kamu di aplikasi Mobile JKN. Belum puas konsultasinya? Monggo berobat ke Vaskes. Tapi jangan lupa kamu bisa ambil antrian secara online loh di Mobile JKN. Caranya, klik menu pendaftaran pelayanan, lalu jangan lupa untuk mengisi keluhan kamu. Kemudian klik daftar pelayanan. Dan nanti kamu akan mendapatkan nomor antrian yang sudah ditetapkan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Caranya, klik menu screening, selanjutnya isikan data diri, serta jawab pertanyaan yang muncul di aplikasi. Nah, nanti kamu akan mendapatkan informasi berupa risiko potensi penyakit. Pandemi COVID-19 kayak gini, kamu juga bisa screening mandiri. Caranya ada di fitur screening mandiri COVID-19. Di sini kamu akan mengetahui informasi tentang COVID-19. Hasilnya, kamu akan mengetahui potensi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kamu. Banyak bukan untungnya. Belum lagi nih ya, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fitur untuk mengetahui jadwal tindakan operasi di rumah sakit. Yang terakhir deh, ada fitur di mana kamu bisa melihat riwayat pelayanan dan bisa memberikan rating fasilitas kesehatan yang pernah kamu kunjungi. Wah, banyak banget untungnya. Gue bisa bantuin bokap pakai aplikasi ini, bro. Jelas lah. Sayang banget kan kalau belum download aplikasi mobil JKN-nya? Iya. Lu udah download kan? Belum. Be, minta duit dong si bensin. Mau kemana lu? Mau puskesmas, ngambil antrean berobat. Nih, Makasih Be, pamit dulu ya. lah kenapa balik lagi dah? Ini Be, barusan lihat TikTok BPJS Kesehatan. Antrian bisa diambil secara online pakai aplikasi. Lihat no. Halo sahabat, sembari duduk santai menikmati secangkir kopi hangat dari rumah, kini sahabat sudah bisa memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk melakukan pengambilan antrian online di fasilitas kesehatan. Mengantri menjadi lebih pasti dan kita bisa lebih leluasa datang ke klinik, puskesmas, atau rumah sakit sesuai jam antrian kita. Tidak hanya itu, sahabat juga dapat mengetahui ketersediaan jumlah tempat tidur di rumah sakit, mengetahui jadwal tindakan operasi, dan daftar obat yang ditanggung. Pakai Mobile JKN, peserta BPJS Kesehatan jadi makin keren. Yaudah deh, pergi dulu ya.
Duit tadi mana? Kan lo gak jadi pergi. Ayolah, Bes, 10.000 doang. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Bangsa yang akan bertahan dan bahkan berhasil di masa depan adalah bangsa yang adaptif dan inovatif. Bangsa yang berkarakter demikian tentu tidak bersikap dogmatis dan menutup diri dari perubahan dan pembaruan. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Sobat Duta JKN yang berbahagia. Sampai hari ini saya sangat bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Era Mendengar yang biasanya kita sering bertemu ya Bapak Ibu melalui Zoom meeting. Namun saat ini suasananya berbeda. Saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Ibu semua yang sudah turut hadir di Zoom meeting Era Mendengar hari ini. Dan hari ini temanya akan berbeda dari tema sebelum-sebelumnya. Temanya spesial terkait tim pengawasan terpadu Kota Malang. Apa sih maksudnya dari tim pengawasan terpadu Kota Malang itu? Kita akan bahas tuntas pada hari ini. Dan juga hari ini sudah hadir di Zoom meeting untuk Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta, Bapak Roy Winandra. Monggo Bapak bisa memberikan sedikit sambutan kepada Bapak Ibu Sobat JKN yang sudah join hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Sobat JKN, Sobat JKN dari PIC, dari Badan Usaha. Untuk pagi siang hari ini, Ding. Nah, siang hari ini nanti kita akan mendengarkan apa sih itu tim pengawasan terpadu Kota Malang, yang mana tim ini dibentuk oleh Wali Kota Malang, jadi untuk mengoptimalkan terkait jalannya program jaminan kesehatan nasional, kayak begitu. Jadi nanti untuk selanjutnya biar lebih jelas nanti bisa didengarkan, ada dua narasumber ini. Yang pertama dari Disnaker PMPTSP, kemudian satu lagi dari BPJS Watch. Saya sapa dulu ya, Ketua BPJS Watch Jatim. Halo, Pak Arif. Oh, mungkin Mas Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Roy. Ya, siang juga. Tentunya Malang ini cukup seger ya Pak Roy, walaupun siang tadi ya. Oh, pastinya dong. Karena Malang luar biasa memang. Ikon Jawa Timur ada di Malang. Boleh panggil nggak, kedengeran nggak? Oke, terus ada narasumber yang kedua dari Disnaker PMPTSP. Di sini ada Pak Minto. Nanti langsung offline juga sama Mbak Bella. Oke, terima kasih untuk atensinya dari HRD PIC Badan Usaha. Untuk waktu media dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Baik, terima kasih Pak Roy untuk sambutannya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dibuka oleh Pak Roy untuk membuka RO mendengar terkait topik tim pengawasan terpadu Kota Malang. Dan hari ini saya tidak sendirian Bapak Ibu, saya ditemani oleh dua narasumber spesial yang sudah hadir di siang hari ini, yaitu nanti akan ada Bapak Minto Raharjo selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Perekonomian Parsosbud, dan juga ada Bapak Arif Supriyono selaku Ketua BPJS Watch Jatim. Baik, Bapak Ibu sekalian, juga menginformasikan nanti di akhir acara kami akan membuka sesi tanya jawab dari badan usaha sekalian. Monggo untuk Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Nanti kita akan langsung bincang-bincang sama narasumber hari ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir narasumber spesial yang pertama, yaitu ada Bapak Minto Raharjo selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Perekonomian Parsosbud. Selamat siang Bapak Minto. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Bapak sudah siap hari ini kita ngobrol-ngobrol terkait tim pengawasan terpadu Kota Malang? Siap. Siap. Dan juga saya mau menyapa satu narasumber spesial yang ada di Zoom meeting kepada Bapak Arif Supriyono. Halo Pak. Pak Arif, selaku Ketua BPJS Watch Jatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arif. Sudah siap Bapak? Kita ngobrol-ngobrol bersama ya untuk siang hari ini. Ya, Mbak Bella. Oke, baik. Terima kasih untuk hadirannya Bapak Arif dan juga Bapak Minto. Nah Pak, jadi kan kita mengangkat tema terkait tim pengawasan terpadu Kota Malang. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengawasan terpadu Kota Malang? Dan juga ini segmennya yang seperti apa? Nah,
Apakah dari Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP, atau Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah memiliki tim pengawas nih Pak? Gimana? Terima kasih Mbak Bella, saya mencoba menjawab. Kebetulan saat ini kami merangkap jabatan. Sebenarnya kan programnya di PPDSP ya, tetapi kami diberi amanah untuk menjadi PLT Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi. Artinya untuk tim pengawasan sendiri itu sebenarnya sebelum tahun 2022 itu sudah berjalan tim pengawasan. Tapi kemudian tahun 2002 ini sebenarnya tahun 2002 itu sudah ada tim pengawasan terpadu. Itu artinya tim pengawasan yang mengikut sertakan tidak hanya perangkat daerah di pemerintah Kota Malang, tetapi juga mengikut sertakan salah satunya BPJS Kesehatan, Polres Kota Malang, Kejaksaan, dan Satpol PP. Artinya tim pengawasan terpadu ini maaf, cek. Artinya pengawasan terpadu Kota Malang ini Mbak Bella ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tahun 2000. Ya, maaf Mbak Bella, mic-nya. Iya, tidak apa-apa Pak. Bahwa tim pengawasan terpadu Kota Malang ini ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tahun 2022. Ada tahun 2021 kemarin juga ada. Dengan mengikut sertakannya keanggotaannya dengan mengikut sertakan salah satunya BPJS Kesehatan, Kepolisian Resort Kota Malang, dengan Kejaksaan dan juga Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja di instansi pemerintah daerah, dan juga perangkat daerah teknis yang sesuai dengan sektor usahanya. Itu dulu Pak. Nanti kaitannya dengan mekanisme pengawasan terpadu bagaimana mungkin bisa kami jelaskan berikut. Ya. Baik. Kemudian apa sih Pak yang menjadi dasar dalam pembentukan dari tim pengawas tersebut? Siap. Tim pengawasan terpadu ini kalau dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan itu sudah diamanahkan di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, dan juga ada dari Perda BKPM nomor 5 tahun 2021 kaitannya dengan tata cara penyelenggaraan pengawasan, dan juga dari tugas dan fungsi kami Perwal tugas dan fungsi kami nomor 67 tahun 2019. Di sana itu ada amanah-amanah bagaimana tim pengawasan itu harus ada. Gitu, jadi udah ada peraturan wali kota sendiri ya Pak dari tahun 2019 itu? 2019 tentang tugas dan fungsi peraturan wali kota itu di sana diamanahkan bahwa perangkat daerah yang ada mengurusi kaitannya dengan ke-PTSP-an membentuk tim pengawasan. Nah, ya. Sekarang yang pasti banyak ditanyakan apa sih Pak sebenarnya fungsi atau peran dari tim pengawasan tersebut? Gitu. Fungsi dan peran dari fungsi pengawasan adalah mengawasi atau mengendalikan dari pelaku usaha yang melaksanakan mekanisme perizinan berusahanya, baik dari sisi legalitas formal, sisi peraturan perizinan berusahanya, dan juga kaitannya dengan pelaporan penanaman modalnya. Di sana tim pengawasan berperan ketika dari pelaku usaha yang untuk input kaitannya dengan data di perizinan berusaha melalui sistem OSS itu ada ketidaksesuaian, kami dari tim pengawasan ini bisa melakukan inspeksi di lapangan, melakukan fasilitasi agar persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha itu bisa dipenuhi. Itu dulu standar untuk di pengawasan bergeraknya itu Pak. Oke Pak, jadi tadi berdasarkan juga ada sistem OSS itu ya Pak ya. Nah
Terus gimana sih Pak bentuk pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha yang dimaksud tadi nih Pak? Pelaksanaan dari pengawasan perizinan berusaha itu dari sistem OSS itu sudah ada menu-menu untuk kaitannya dengan bagaimana mekanisme di daerah itu melakukan perencanaan penjadwalan terkait dengan pengawasan. Jadi artinya kami bedakan di dua ya pengawasan itu, pengawasan yang rutin dengan pengawasan yang insidentil. Pengawasan yang rutin itu artinya terencana, dijadwalkan, dan diintegrasikan dengan OSS yang dalam hal ini ketika kami di daerah ini memiliki suatu program atau rencana pengawasan yang awalnya sudah kita identifikasi mana-mana yang perlu kita lakukan inspeksi, melakukan turun di lapangan itu kami rencanakan. Baru kita komunikasikan dengan sistem melalui sistem OSS itu ke BKPM. Jadi nanti ada jadwal dalam 1 tahun itu kami harus turun sesuai dengan jadwal itu menemui pelaku-pelaku usaha yang terjadwal. Yang untuk pengawasan insidental itu lain lagi. Artinya ketika tidak terjadwal sesuai dengan pengawasan yang rutin tadi itu, kami bisa melakukan pengawasan insidental. Artinya dengan mekanisme ada pengaduan dari masyarakat, ada dari kami sendiri misalkan membutuhkan harus turun ke lapangan inspeksi, itu bisa kami lakukan tanpa harus kita melakukan perencanaan di pengawasan rutin. Itu. Ya. Jadi terbagi jadi dua ya Pak, pengawasan rutin dan insidental. Oke. Nah Pak, kemudian kan sekarang perkembangan perizinan berusaha sudah melakukan aplikasi OSS atau Online Single Submission nih Pak, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri. Nah gimana sih Pak kondisi existing di Kota Malang sendiri terhadap kepatuhan pendaftaran BPJS Kesehatan yang sudah terpantau nih Pak di aplikasi OSS? Baik, sebelumnya saya jelaskan yang untuk agar flashback ya, ketika kami melakukan pengawasan yang terjadi saat ini itu kemarin masih melakukan pengawasan insidental. Artinya tahun 2021 kemarin itu kami melakukan pengawasan yang sifatnya pengawasan insidental. Artinya apa? Kemarin kami belum melakukan pengawasan yang rutin yang terencana, yang menjadwalkan, yang kita laporkan melalui sistem ke OSS itu jadwalnya untuk pengawasan seperti ini. Tetapi kami lebih banyak kemarin itu karena ada indikasi ketika melihat di sistem OSS yang disampaikan tadi itu, ini perlu segera kami turun. Mekanismenya kami setelah identifikasi dari data pelaku usaha yang di sana sudah input melalui OSSRBA tadi itu, disinyalir ada ketentuan yang belum dipenuhi salah satunya oleh pelaku usaha. Dan ini sifatnya perlu ditindaklanjuti, khususnya yang artinya pemenuhan dari akun BPJS Kesehatan yang harus diisi tetapi masyarakat masih belum mengisi. Ini kami berkoordinasi dulu dengan tim pengawasan terpadu yang notabene informasi kaitannya dengan teori dan juga aturannya itu dengan BPJS Kesehatan. Itu yang kita input menjadi bahan untuk kita turun ke lokasi. Gitu. Jadi memang prosesnya belum bisa diteruskan dulu ya Pak kalau ditemukan badan usaha belum punya nomor virtual BPJS Kesehatan. Artinya gini, di OSS saat itu memang untuk BPJS Kesehatan untuk pengisian masih option Mbak. Jadi kami itu beberapa kali diskusi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan waktu itu bahwa di sana ketika isiannya tidak wajib, pelaku usaha itu bisa melanjutkan proses perizinan berusahanya. Tetapi saat ini insya Allah kaitannya dengan akun BPJS Kesehatan itu menjadi semacam wajib. Ini menjadi bagian dari kami selaku tim pengawasan terpadu dengan anggota salah satunya BPJS Kesehatan ini mengaktifkan kembali, menginisiasi agar pelaku usaha itu harus memasukkan BPJS Kesehatan. Berarti bisa disebutkan masih banyak badan usaha atau pelaku usaha yang masih belum patuh ya Pak ya? Masih ada yang belum memasukkan di BPJS Kesehatan. Ini yang menjadi PR kami
PR tim pengawasan terpadu ini agar lebih intensif kaitannya dengan bagaimana pelaku usaha itu berkewajiban bahwa itu loh sebenarnya kamu itu wajib. Betul, sama Pak tugasnya. Iya. Nah Pak, tadi kan katanya ada badan usaha yang tidak patuh nih. Apakah ada nih badan usaha yang masih tetap kekeh nggak patuh untuk melaksanakan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan maupun tidak memenuhi legalitas perizinan berusaha setelah tim pengawasan terpadu dari Kota Malang tersebut turun tangan. Kemudian apakah ada sanksi-sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha apabila tidak patuh gitu Pak? Kan mungkin dilakukannya pembekuan legalitas atau seperti apa Pak? Baik, kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di BPJS Kesehatan, di sana itu kalau memang saya juga akan koordinasi terus dengan BPJS Kesehatan, karena dari sisi kami itu bentuk sanksi itu juga by sistem. Artinya ketika ada ditemukan pelaku usaha yang tetap kekeh tidak bisa memberikan atau tidak ada akun BPJS Kesehatan, apapun data yang di sana belum sesuai atau yang disyaratkan, kami akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pelaku usaha. Tetapi kalau memang kekeh, ini mekanismenya adalah kami dengan bukti-bukti, ada berita acara, ada pelaporan tadi itu, kami laporkan ke BKPM, by sistem juga OSS untuk dilakukan pencabutan. Tetapi mekanisme itu tidak serta-merta kami langsung pencabutan, usulan pencabutan, tetapi ada peringatan-peringatan dulu yang sifatnya administratif. Peringatan ke-1, peringatan ke-2. Kalau memang itu benar-benar tidak dilakukan dan tidak terpenuhi, baru mekanisme untuk proses pencabutan legalitas yang berupa izin tadi itu kami lakukan melalui sistem. Ini informasi yang sangat harus diketahui oleh para pelaku usaha ya Pak khususnya. Nah, terima kasih Bapak Minto. Setelah ini kita akan bincang lanjut lagi. Sebelumnya saya mau menyapa untuk Bapak Ari Supriyono selaku Ketua BPJS Pos Jatim. Halo Bapak Arif. Halo Bapak Arif. Halo Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo. Iya Pak, sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Minto yang kami hormati, Pak Minto dan Pak Roy tentunya sebagai Kepala Bidang Kepesertaan, juga Bu Dina ya sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Malang tentunya. Dan kalau ini mendengar pembicaranya juga sangat luar biasa ini ya. Tentunya beliaunya sangat-sangat menguasai apa yang menjadi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentunya badan-badan usaha untuk comply dalam hal untuk bisa mendaftarkan tidak sebagian tapi seluruh karyawannya. Dan tentunya apalagi Pak Minto siang hari ini didampingi host yang sangat luar biasa ya Pak Minto. Ini kalau kita mendengar nama Mbak Bella ini saya teringat film Twilight Zone ini Pak. Film favorit ini juga. Makanya kok mirip banget ya. Kayak ini Pak Roy ini. Ini saya sangat mengapresiasi sekali Pak Minto, Kota Malang dengan kesiapannya, kolaborasinya. Saya tidak hanya mendengar dari BPJS Kesehatan saja, karena yang kita awasi dan kita sebagai pemerhati ini adalah jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan juga kan Pak Minto. Kami berharap dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021 itu juga saya berharap seluruh badan usaha itu wajib mendaftarkan jaminan sosial tentunya. Karena di PP 37 ya Pak Minto, itu ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Tentunya ini akan sangat berkorelasi apabila mereka tidak bekerja, maka hak itu akan didapat oleh pekerja tanpa harus, mohon maaf,
melalui perselisihan tentunya ya Pak Minto. Karena JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ini akan didapat oleh karyawan apabila mereka ter-PHK. Dan ada syarat dan ketentuan berlakunya tentunya. Karena JKN ini itu diletakkan pada nomor 1 karena di situ ada 5 program yang harus diikuti oleh badan usaha. Salah satunya nomor 1-nya adalah JKN. Karena JKN sudah mengunci bahwa badan usaha apabila karyawannya ter-PHK untuk bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan adalah badan usaha wajib sifatnya. Di situ wajib adalah mendaftarkan karyawannya ke program JKN tentunya. Dan kami berharap juga semua badan usaha ini komplain tentunya karena dengan wali kota Malang yang sangat luar biasa ya, apalagi dengan OPD-OPD yang terkait seperti Pak Minto yang beliaunya ini concern ya bagaimana perlindungan jaminan sosial tentunya JKN ini bisa berjalan dengan sustainable ataupun berkelanjutan. Pak Minto tadi dari paparan beliaunya sangat luar biasa lah. Tapi kami berharap Pak Minto untuk badan-badan usaha ini tidak mendaftarkan sebagian karyawannya Pak Minto. Karena hasil temuan kami BPJS Watch ini salah satunya adalah banyak sekali badan usaha itu karena ini mereka mengisinya lewat OSS Online Single Submission melalui DPM PTSB, mereka hanya mendaftarkan hanya sebagian sebagai syarat. Ini yang mohon izin Pak Minto untuk sebagai catatan, sehingga apabila terjadi resiko terhadap karyawan dan keluarganya tentunya, apabila terjadi resiko mereka mengalami masalah kesehatan beliaunya, maka mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan ini tentunya. Ini harapan kami kepada pemerintah Kota Malang tentunya kepada pihak yang terkait untuk bisa lebih konsentrasi bagaimana mendorong badan-badan usaha untuk mengikutkan semuanya, tidak lagi sebagian dari pekerjanya. Karena kami berharap ada sebuah bentuk gotong royong dari badan usaha untuk bisa mengikutkan seluruh karyawannya. Karena apa? Karena dari dari 1.000 karyawan yang didaftarkan itu kalau dihitung untuk mengobati satu karyawan apabila terjadi resiko itu kadang tidak cukup. Makanya itu adalah bentuk gotong royong bagaimana badan usaha ini bisa mengikutkan seluruh karyawannya kepada program JKN. Tentunya dengan mekanisme yang tadi disampaikan oleh Pak Minto. Dan mohon izin Pak Minto, kalau bisa menu-menu yang ada di OSS ataupun di PTSB itu ada menu yang menyertakan jumlah karyawan yang sebenarnya Pak Minto. Jadi apabila di situ tidak ada kesesuaian, maka pihak Disnaker dan DPM PTSB bisa mohon izin melakukan tindakan ataupun misalnya dengan adanya teguran pertama, teguran kedua, bagaimana seluruh karyawannya bisa diikutkan ke program JKN tentunya. Karena kita mengutip ada sebuah kata-kata mensana in corpore sano ya. Di situ adalah di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Karena saya yakin di dalam tubuh karyawan ataupun pekerja-pekerja badan usaha yang sehat, tentunya mereka akan bisa menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi yang diharapkan oleh badan-badan usaha apabila mereka sudah terlindungi program JKN ini tentunya. Itu Mbak Bella, mungkin ada pertanyaan dari mohon maaf badan usaha terhadap Pak Minto ataupun saya nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Arif. Nah, Bapak mungkin di sini juga masih banyak nih Pak yang belum paham atau belum apa sih BPJS Watch itu gitu. Mungkin nih Pak perkenalan awal nih Pak. Bapak bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Bella. Kalau kita melihat BPJS Watch itu sama artinya kita melihat mohon maaf sekarang itu semacam kayak ICW.
Indonesian Corruption Watch. Jadi mereka sebagai pemerhati pemerintah ya, terutama dalam hal korupsi. Tapi di BPJS Watch ini kita mengawasi bagaimana program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan tenaga kerja tentunya bisa diterima oleh masyarakat pekerja tentunya Mbak Bella. Dan di sini kita mengawal program ini karena basic saya dulu juga dari Serikat Pekerja. Jadi kita mengawal program ini sebelum Undang-Undang 24 itu lahir, Mbak. 24 2011 karena diamanahkan di Undang-Undang SISM 40 2004 sebelum Undang-Undang 24. Di situ kan bagaimana pemerintah ataupun negara bisa mengimplementasikan undang-undang ini menjadi sebuah program. Makanya dari itu pemerintah dengan dorongan Komisi 9 pada waktu itu tahun 2009-2010, waktu itu saya juga ikut di situ dengan serikat pekerja yang lain mendorong pemerintah untuk membentuk suatu undang-undang terkait mengenai bagaimana pemerintah membentuk sebuah badan. Akhirnya muncul di Undang-Undang 24 2011 Undang-Undang BPJS Kesehatan dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang menjadi dasar bagaimana kita mengawal Mbak Bella program ini bisa dirasakan oleh masyarakat pekerja. Karena masyarakat pekerja yang dulu ada jam sostek ya, karena di jam sostek itu ada dulu JKK, kecelakaan kerja, kematian JKM, JPK, jaminan pelayanan kesehatan, sama JHT, yang JPK-nya ikut melebur menjadi BPJS Kesehatan saat ini Mbak Bella. Sehingga awal berjalan 1 Januari 2014 ini, mohon maaf, masih banyak carut marut karena belum ada pemahaman antara pekerja. Misalnya ada keluarganya yang sakit, istrinya melahirkan, siapa yang menanggung, kan seperti itu. Makanya kita melakukan pendampingan, kita advokasi bagaimana mereka masyarakat pekerja ini bisa terlindungi jaminan sosialnya, tentunya kesehatannya. Itu Mbak Bella. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian saya mau bertanya nih Pak, apa nih fungsi peran dan tanggung jawab dari BPJS Watch sendiri sesuai tema kita hari ini Pak? Iya. Fungsi dan tanggung jawab kita adalah, itu tadi sudah saya sampaikan, bagaimana masyarakat pekerja ini sudah diamanatkan di Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa pekerja itu harus mendapatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Karena kita berapapun upah kita, apabila kita sakit ya Mbak Bella, tentunya upah kita itu tidak akan cukup Mbak Bella. Saya yakin, misalnya contoh kita berbicara mengenai masalah UMK atau upah minimum kabupaten kota. Misalnya sebesar kita ngomong Surabaya ya, ataupun Malang. Itu pun kalau mereka dibuat sakit untuk rawat inap, saya yakin mereka tidak akan cukup untuk membiayai biaya pengobatan ini. Makanya bagaimana kita ini di BPJS Watch ini, itu fungsi dan tujuan kita adalah bagaimana masyarakat pekerja ini bisa mendapatkan akses layanan kesehatan itu secara paripurna dan tanpa diskriminasi. Itu tentunya Mbak Bella. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kemudian nih Pak, apakah ada nih batasan-batasan dari BPJS Watch, terutama dalam kegiatan pengawasan terpadu sendiri? Tidak ada batasan Mbak. Jadi kita melakukan upaya-upaya advokasi tidak hanya di BPJS Kesehatan dan tenaga kerja tentunya, karena advokasi kita akan kita lanjutkan ke pemerintah. Ya kan, kalau memang itu diperlukan, kita akan ke Presiden tentunya atau ke pemerintah yang lain. Karena BPJS Kesehatan dan tenaga kerja ini kan sudah diatur di undang-undang, juga ada aturan turunan, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan Presiden tentunya. Apabila itu tidak berkenaan dengan peraturan yang sekiranya, mohon maaf, tidak sangat berpihak kepada masyarakat pekerja, kita akan melakukan advokasi ataupun upaya bagaimana program-program jaminan sosial ini bisa linear ke bawah dan bisa dirasakan dengan baik pemanfaatannya untuk masyarakat pekerja dan keluarganya. Baik, terima kasih Bapak Arief. Nah, ini menjadi concern juga untuk para pelaku usaha dan Bapak Ibu dan usaha yang hari ini join sebagai audiens, bahwa harus mendaftarkan
pemberi kerja dan pekerjanya sesuai dengan yang ada di badan usaha nih. Jadi jangan sampai ada gap atau ketidaksesuaian data tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Minto dan juga Bapak Arif. Begitu ya Pak ya? Iya. Iya Pak ya. Nah, Bapak, saya kembali mau bertanya sama Bapak Minto nih Pak. Apakah kegiatan tim pengawasan terpadu Kota Malang saat ini sudah berjalan efektif dan efisien apa belum nih Pak? Baik, Pak Arif, saya di sini duduk sama Mbak Bella, Pak Arif di sana. Jadi tadi Pak Arif enak Pak Minto di situ ya. Loh iya, saya jajar Mbak Bella Pak Arif. Besok Baik. kita bertiga Pak. Bertiga bisa ya. Oh gitu ya. Iya Pak Minto. Iya Pak Minto. Baik, pengawasan terpadu di Kota Malang ini saya beranggapan sangat efektif dan efisien karena keterpaduan dan kolaborasi dari kami selaku, istilahnya kalau dari kami kan penerbit ya, penerbit legalitas yang dibutuhkan pelaku usaha yang di dalamnya itu dibutuhkan verifikasi dari beberapa stakeholder, salah satunya adalah BPJS Kesehatan, di samping perangkat daerah teknis. Ini yang di kami sangat terbatas sekali kaitannya dengan informasi apa sih yang harus dilakukan ketika pelaku usaha itu tidak memberikan atau menjawab, mengisi dari inputan-inputan di sistem OSS itu. Ini yang kami terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan memahamkan pada pelaku usaha. Kalau itu tidak kita lakukan, misalkan tim pengawasan terpadu ini tidak ada, ini kami akan terlena dan itu mungkin menjadi tantangan yang jadi tugas dari pemerintah agar yang tadi disampaikan Pak Arif itu kegotong royongan dari pekerja itu tidak akan terwujud. Artinya semuanya pekerja itu akan menanggung sendiri-sendiri ketika ada sakit dan sebagainya. Tetapi kalau BPJS Kesehatan ini artinya sudah bisa terwujud dan pelaku usaha mendaftarkan pekerjanya keseluruhan di BPJS Kesehatan ini, bisa terwujud apa yang dicita-citakan oleh pemerintah ini, kegotong royongan tadi itu. Benar ya Pak, saya setuju sih kegotong royongan karena dengan gotong royong semua tertolong ya Pak ya. Kan nggak mungkin. Iya Pak, karena kalau saya berpikir kalau tiba-tiba misalnya saya sakit kemudian saya harus mengeluarkan kocek yang sangat besar, padahal kocek yang sangat besar tersebut kan kalau misalnya saya punya BPJS Kesehatan, misalnya saya baru mendaftarkan sebulan tapi saya sakit, kemudian saya di cover semua Pak sama BPJS Kesehatan, kan mengeluarkan misalnya 100 juta. Padahal nggak mungkin saya sekali membayarkan iuran bisa membayar untuk mengcover semuanya ya Pak. Jadi itulah mungkin yang dimaksud dari sistem gotong royong sendiri. Nah, baik, sudah tidak terasa hampir 1 jam berjalan nih Bapak Minto dan Bapak Arif untuk materi yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Badan Usaha yang sudah hadir di Zoom meeting. Monggo yang mau bertanya, mumpung sudah ada 2 narasumber yang luar biasa nih yang hadir di sini, jangan sampai dilewatkan. Ya, mungkin ada di kolom chat mungkin. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand seperti biasanya, jangan malu-malu. Jangan sampai dilewatkan nih, ada Bapak Minto nih sama Bapak Arif. Apa ada yang mau bertanya? Wah, malu-malu nih kayaknya nih. Nah, kemudian Pak, saya mau bertanya terkait Inpres 1, terkait optimalisasi program JKN sendiri. Nah, menurut Bapak itu kan terjadi pro dan kontra juga tuh Pak, bahwa ada yang bilang mau mengurus kepengurusan legalitas, mau ngurus tanah, itu semua harus punya BPJS Kesehatan. Nah itu kan timbul pro dan kontra. Nah, mumpung ada Bapak Arif, mumpung ada Bapak Minto, gimana sih Pak tanggapannya terhadap apa yang disampaikan sama para pelaku badan usaha tersebut gitu? Mungkin supaya bisa memberikan secercah bahwa mereka bisa lebih paham lagi apa maksud dari Inpres 1 tersebut. Monggo Bapak. Ya, kalau saya sedikit menambahkan ya, tujuan pemerintah ini adalah bagaimana melindungi seluruh masyarakatnya ataupun rakyatnya itu kepada program JKN tentunya.
Karena yang saya tangkap di Impres nomor 1 tahun 2022 ini adalah bagaimana UHC ataupun Universal Health Coverage ini bisa benar-benar dilakukan dan dijalankan. Karena saya yakin dengan adanya bentuk gotong royong, karena saya yakin kalau pemerintah itu mampu, pemerintah akan berusaha dan berupaya untuk memberikan semuanya tentunya anggaran-anggarannya itu untuk untuk kepada masyarakatnya, supaya masyarakat itu mendapatkan layanan kesehatan tentunya. Karena pemerintah ini keterbatasan anggaran, karena yang mohon maaf, disubsidi ini tidak hanya layanan kesehatan, tentunya ada hal-hal yang lain tentunya. Makanya pemerintah itu membuat aturan bagaimana rakyat ini juga ikut terlibat. Bahwa saya jelaskan lagi bahwa BPJS Kesehatan ini bukan milik BPJS Kesehatan sendiri, tapi bagaimana BPJS Kesehatan ini bisa menjadi milik kita bersama, milik saya, milik Pak Minto, milik badan usaha, milik dokter, milik penjual bakso, iya kan, milik orang-orang yang lain tentunya. Kalau memang mereka sendiri mohon maaf, badan usaha kecil ataupun mikro yang mereka sendiri mohon maaf belum mampu, ada beberapa mekanisme kan, sehingga mereka bisa mendaftarkan bagaimana kelompok mereka itu ke dalam BPJS Kesehatan. Mereka mendaftar secara kelompok ya, itu kan nanti bisa dibicarakan karena mereka segmentasi kecil. Tapi yang kami harapkan segmentasi yang menengah besar itu juga mereka harus ikut berkolaborasi tentunya dalam ini dalam hal gotong royongnya. Tadi saya sampaikan tentunya Mbak Bella. Saya yakin perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya, apabila karyawannya mau mohon maaf nantinya mau beli tanah ataupun rumah pun mereka tidak akan kebingungan, Mbak. Iya kan? Ini memang menjadi debatable kemarin kepada bagaimana orang, mohon maaf ini kita agak bergeser, orang yang tidak mampu. Kan tidak mungkin orang yang tidak mampu bisa membeli rumah dan tanah. Apabila mereka mendapatkan hibah, kan ada mekanisme yang ada. Contohnya di Kota Malang sendiri, Kota Malang ini yang saya tahu pemerintah kota juga menyisihkan anggaran APBD-nya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu tentunya. Itu kan bisa diakses. Untuk akses itu untuk bisa didapat oleh masyarakatnya. Tapi saya yakin mereka ini mohon maaf untuk beli bahan bakar mereka mampu, tapi untuk menyisihkan sedikit uangnya untuk perlindungan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya, mereka kadang berpikir 1000 kali. Karena masyarakat kita itu cenderung pola pikirnya adalah kuratif, Pak Minto, Pak Bella. Wong aku nggak loro, apa aku daftar, kan gitu. Bahasanya kan gitu. Sama halnya wong-wongku sing loro-loro sih tak daftarno, sing waras-waras enggak. Tentunya kita nggak tahu mereka terjadi resikonya kan kapan. Jadi perlindungan jaminan sosial ini itu adalah mereka ini badan usaha mengalihkan resiko yang terjadi kepada siapa? Kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja tentunya. Apabila terjadi resiko, tidak mengurangi anggaran mereka karena mereka sudah menganggarkan khusus itu kepada anggaran mereka sendiri. Jadi itu Mbak Bella, sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Arief. Monggo Bapak Minto mungkin ada tanggapannya terkait Impres 1 JKN tadi. Baik, sama ya dengan Pak Arief, bahwa pemerintah memang mendorong agar kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya paling utama. Artinya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu sudah ada backup-nya, yaitu dalam bentuk tadi kalau di pemerintah sudah disiapkan BPJS Kesehatan. Di kami ini kaitannya dengan pemantauan yang disampaikan pengawasan tadi itu sebenarnya dari pembinaan dan pengawasan sebenarnya. Pembinaannya agar itu memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar itu dipenuhi gitu aja. Jadi artinya itu nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu sudah ada backup-nya. Itu sih Mbak. Jadi Impres 1 tahun 2021 itu 2022 itu mengamanahkan agar seluruhnya itu ikut mendukung dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Gitu Mbak. Baik, benar-benar sangat gotong royong ya Pak ya. Nah,
Baik, sekarang saya mau kasih kesimpulan nih Bapak Ibu terkait topik hari ini. Yang pertama, harapannya supaya tercipta komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kewajiban program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Dan yang kedua, bisa tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung berjalannya program JKN KIS. Dan yang terakhir, pemberi kerja atau badan usaha bisa memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya dengan mendaftarkan seluruh karyawan dan menyampaikan data secara real dan lengkap dan bisa membayarkan iuran secara rutin. Nah, seperti itu. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Minto dan juga Bapak Arif untuk kesediaannya sudah hadir di acara RO Mendengar hari ini. Sangat spesial Pak, karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ngundang artis mahal nih Pak berdua. Wih, mahal sekali ilmunya soalnya Pak, luar biasa. Tentunya ada Pak Minto ya yang sangat luar biasa dalam hal ini. Luar biasa. Cukup supporting tentunya ya Mbak Bella. Semoga ini menjadi amal ibadah Pak Minto. Amin. Amin. Baik, untuk semuanya audiens yang sudah hadir, kita boleh foto bersama sebelum kita menutup acara RO Mendengar hari ini. Monggo, semua Bapak Ibu badan usaha bisa open cam. Kita foto bersama seperti biasa. Ayo, yang cantik, yang ganteng, jangan malu-malu. Iya. Sudah open cam semua, Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu kita foto bersama. Nanti kita pamerin di grup badan usaha Bapak Ibu supaya lebih banyak lagi nanti yang akan ikut. Nah, ini banyak sekali yang ikut. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu badan usaha yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti RO Mendengar hari ini. Wah, luar biasa, banyak sekali. Ayo Bapak Ibu yang belum open cam, kita foto bersama, siapkan gaya terbaik. Ini kita yang slide 1 dulu ya. Boleh foto bersama, boleh. 1, hitungan mundur. Hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, ada next slide lagi. Oke, wah cantik ganteng sekali nih. Oke, hitung mundur 3, 2, 1. Masih ada 1 slide lagi Bapak Ibu. Let's go, kita foto. Oke, hitungan mundur lagi. 3, 2, 1. Sudah? Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya senang sekali, semoga nanti kita bisa segera bertemu lagi Bapak Ibu di RO Mendengar secara offline. Sangat rindu sekali bisa langsung tatap muka sama Bapak Ibu sekalian. Dan saya doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi dan dijauhkan dari segala penyakit, khususnya dari COVID-19. Mengingat saat ini COVID meningkat lagi ya Pak ya. Nah, saya mengucap terima kasih juga untuk Bapak Arif yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan pekerjaan selalu dilancarkan. Amin. Bapak Minto, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu badan usaha, sampai jumpa lagi di RO Mendengar selanjutnya.